Pak Jokowi terkait pertemuan hasil pertemuan di Bloomberg kemarin, Pak, beberapa tokoh audiensi dengan Pak Jokowi, pembahasannya terkait apa, Pak? Iya, kita ini kan meyakini bahwa ke depan akan ada sebuah perubahan besar, sebuah revolusi dalam penggunaan AI, kemudian revolusi dalam penggunaan humanoid robotik, yang itu juga akan mempengaruhi perubahan cara kerja kita. Sehingga saya sampaikan memang kita harus meredefinisi lagi mengenai proses-proses, sistem dan strategi yang harus ini akan menyangkut semua negara, dilakukan oleh semua negara. Kalau tidak memang kita akan ditinggal oleh perubahan itu. Kira-kira anunya itu. Jadi memang harus, yang paling penting harus dipersiapkan, harus di training, harus dikenalkan sejak awal dari SDM kita, terutama anak-anak muda, mengenai AI, mengenai algoritma, mengenai coding, mengenai machine learning. Mereka harus ngerti ini karena perkiraan kita 5-15 tahun yang akan datang akan ada perubahan ke arah itu. Dan kita nggak boleh tertinggal. Potensi Indonesia seperti apa, Pak? Apakah mampu untuk menuju? Ya, ini pemerintah kan bagus sekali. Pemerintah tahun depan sudah akan mengajarkan coding di sekolah-sekolah, baik di sekolah dasar, SMP, SMA, SMK. Saya kira bagus sekali. Saya menyambut baik itu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah lewat instruksi Bapak Presiden Prabowo untuk mengajarkan coding. Mungkin awal coding, setelah itu algoritma, setelah itu machine learning, setelah itu AI dan lain-lain. Salah satu yang disampaikan juga teoris juga ya Pak. Yang disampaikan soal teorisnya Indonesia itu seperti apa Pak? Teoris. Termasuk soal prestasi. Iya, itu kan salah satu mengawali kita masuk ke digital ekonomi. Kemudian untuk masuk lagi ke era yang lebih baru lagi, era intelligent ekonomi, itu salah satunya adalah KRIS. Ini kita menuju ke sana sehingga kita UMKM kita lebih siap, masyarakat kita lebih siap. Tapi saya kira sebuah awal yang bagus ya, bahwa kita punya banyak unicorn, kita punya KRIS, saya kira bagus sekali. Dengan Mike Bloomberg, apa aja Pak yang diobrolin? Ya tadi mengenai perubahan-perubahan era baru, perubahan-perubahan dunia menuju ke era baru. Akan menghadiri forum lagi Bloomberg kapan Pak? Iya, nanti masih tahun depan di India. Tahun 2026 berarti Pak? Iya. Itu yang disampaikan Qris itu mirip seperti yang disampaikan Mas Gibran juga pas di Afrika ya. Itu apakah janjian apa? Ya, enggak. Enggak ada. Pak, Ya karena dari sisi yang lain ya, disampaikan dari sisi yang berbeda saya kira. Pak, terkait isu yang lain Pak, yang Bandara Morowali dan IMIP itu Pak, yang dituding ilegal, itu tanggapannya seperti apa Pak? Ada yang menuding itu diresmikan Pak Jokowi tahun 2009? Enggak pernah. Saya enggak pernah meresmikan bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali. Itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Dan udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Ya. Artinya ini menjawab tudingan bahwa itu diresmikan saat Pak Jokowi memerintah ya? Ya, semuanya kan
hal yang nggak baik kan ditariknya ke saya. Oke, makasih. Ya. Terima kasih Pak. Kiri, ayo. Kurung tak pateni lho. Awas, ayo. Awas, ke belakang lagi. Bagaimana? Tak pernah kono ngapa? Pinggir. Lagi nana lagi kepencet lagi. Ya. Ya, Oke kawan-kawan, selamat datang dan selamat kembali lagi di channel Mata Netizen kita. Dan tentunya tadi kawan-kawan kita sudah melihat bagaimana tanggapan dari Bapak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 terkait Bandara IMIT di Morowali yang sedang lagi viral sekarang, yang telah banyak statement orang mengatakan bahwasannya bandara itu yang telah diresmikan oleh Bapak Joko Widodo, dan bandara itu bandara ilegal tanpa ada bea cukainya, barang masuk keluar, dan tentunya tidak ada penjagaan dari pemerintahan atau bea cukainya. Sehingga ini dikaitkan dengan Bapak Joko Widodo telah meresmikan bandara di Morowali. Dan tentunya kawan-kawan, di bandara Morowali ini bukan hanya cuma satu, jadi ada beberapa. Memang ada Bapak Jokowi meresmikan bandara, tapi bukan di tempat yang lagi viral sekarang, yang tidak ada bea cukainya atau tidak ada penjagaan ketat dari pemerintahannya. Dan tentunya tadi kawan-kawan sudah melihat bagaimana jawaban dari Bapak Joko Widodo terkait hal ini pada saat ditanyain ke dia. Ya tentu tadi kawan-kawan sudah melihat jawaban Bapak Joko Widodo. Memang kata Joko Widodo, kalau jelek itu memang dikaitkan dengan dirinya pada saat dia masa menjabat. Dan tentunya kawan-kawan dapat melihat bagaimana dan mengerti apa maksud dari Bapak Joko Widodo mengatakan hal sedemikian. Dan tentunya Bapak Joko Widodo membantah hal tersebut dikarenakan dia tidak pernah meresmikan bandara yang tidak diakui oleh negara atau yang ilegal, dan tentunya pastinya sah dari pemerintahan dan sudah diberikan surat izinnya sehingga ada pengawas bea cukai. Dan bagaimana menurut kawan-kawan dan pendapat kawan-kawan terkait hal ini? Berikan pendapatnya di bawah kolom komentar, dan jangan juga lupa subscribe, like, dan share.